dalam rangka Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2025 mendatang, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan fokus group discussion ketahanan digital pada hari Rabu 5 November 2025 di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi 51, Jakarta. Ketua MUI Bidang Infokom, Kiai Haji Masduki Baydlawi, mengatakan bahwa forum discussion ini sangat penting karena merupakan batu loncatan terhadap perumusan masa depan sistem digital yang akan dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia untuk dakwahnya ke masa depan. Jadi FGD ini sangat penting ya, karena ini batu loncatan ya, atau jembatan strategis terhadap perumusan masa depan sistem digital yang akan dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia untuk dakwahnya ke depan. Kenapa saya bikin ini? Saya sebut ini sebagai jembatan strategis karena ini nanti akan menjadi rumusan yang menjadi kesimpulan dari Munas. Dan sebagaimana kita ketahui, Munas adalah keputusan tertinggi dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga nanti muara dari dakwah pada dasarnya ke depan adalah dakwah digital gitu. Dan juga kita harus juga masuk ke wilayah sisi gelap dari sistem digital ya, dari sistem algoritma. Sisi gelap itu harus kita waspadai karena sebagaimana kita ketahui bahwa algoritma itu punya kecenderungan untuk membuat para pemakainya yang biasanya dipengaruhi oleh para influencer itu cenderung ada apa yang disebut dengan bias echo chamber. Dan itu bias echo chamber itu adalah bahaya karena informasi itu yang sehat itu ketika dia dilakukan cross check, balance informasi. Jadi tidak asimetris informasi gitu. Dan echo chamber itu ada kecenderungan untuk membuat setiap warga net ya, warga digital itu ada kecenderungan untuk tidak melakukan konfirmasi. Makanya disebut bubble atau disebut echo chamber. Yang sangat berbahaya di dalam organisasi seperti MUI ataupun organisasi yang lain. Dan yang tidak kalah penting, ini sekarang sudah menjadi apa yang seperti yang tadi saya sebut. Ini ada fenomena yang disebut dengan fenomena algorithmic religion gitu ya. Jadi algoritma ini mempunyai keterbatasan yang sifatnya mengambil teks agama dan sosial. Dia tidak ada konteks, dia tidak ada sanad, dan semata teks. Jadi kalau kita berguru kepada algoritma itu akan pasti menyesatkan. Karena apa? Karena dia tidak ada konteks itu gitu kan. Dan tanpa sanad itu yang penting. Keilmuan yang tanpa sanad itu bisa, kalau kata ulama-ulama itu ada setan masuk di dalamnya dan itu berbahaya. Bagaimana misalnya seorang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan pendapatnya adalah pendapat algoritma. Padahal ada satu hadis, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi, dengan pendapatmu sendiri, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dipersilakan tempatnya nanti di neraka. Yang kita dapat dari sistem informasi berbasis digital dalam algoritma itu kita jadikan sebagai pengayaan di dalam kita mempelajari dan memperdalam agama, tapi tetap rujukannya tetap kepada guru, kepada ulama. Dalam kesempatan yang sama, Nova Paneliri dari Drone Emprit menjelaskan isu-isu berbasis keagamaan di dunia digital kepada MUI TV. Kondisinya adalah pada saat ini di media sosial, kalau kita bicarakan atau di dunia digital, jika kita melihat tren pencarian tentang isu-isu berbasis keagamaan, biasanya yang dicari atau yang dirujuk adalah tokoh, bukan organisasi. Ini memang menjadi concern ya, ini harus diperbaiki. Tetapi karena trennya masih seperti itu, saya kira untuk quick win-nya ada baiknya itu dipertimbangkan untuk mengangkat satu tokoh
dan dijadikan sebagai representasi oleh MUI. Pada isu-isu yang sangat penting dan ini menyangkut maslahat umat, saya kira MUI sebaiknya merespon dengan cepat, karena kalau tidak cepat direspon biasanya ini akan menjadi bola liar menggelinding kemana-mana tanpa ada guidance moral, guidance ethics atau guidance lainnya. Dan MUI kita lihat, kita nilai kan salah satu penjaga itu ya, penjaga etik, penjaga moral bangsa kayak gitu. Tim Liputan MUI TV melaporkan untuk Info Aktual.